pagi guys, sobat batuk matanya semuanya. Berjumpa lagi bersama kita ya, bersama saya Dogma. Terus pagi ini kita membahas tentang masalah yang agak unik guys. Jadi tentunya bersama narasumber sejati kita guys, Dokter Septa. Pagi dok. Pagi, selamat pagi semua. Sehat dok ya? Sehat. Ya. Ya, jadi pagi ini kita berdua mau membahas masalah makanan yang tentunya mungkin disukai sama semua orang di Indonesia guys, sebagian besar ya, terutama di daerah Jawa Barat karena masakan waktu di Lalaban yang sangat familiar kita temui nih kalau kita pergi ke ruang makan atau kita ke tempat pasar-pasar tradisional pasti suka ada gitu kan. Dan itu ciri khas banget tentang jengkol. What is the jengkol? Nanti kalian searching sendiri di Google ya guys. Itu bahasa lainnya apa? Pokoknya bahasa Indonesia itu adalah jengkol. Jengkol itu adalah salah satu lalaban yang cukup favorit di negara kita ya guys, terutama di daerah Jawa Barat. Jadi kalau bisa diolah jadi berbagai macam makanan, bisa disemur, bisa dikeripik, bisa dimakan hidup-hidup, bukan mentah maksudnya guys. Jadi cuman kan kita perlu tahu tuh kan gini, sesuatu yang kita makan kan mesti kita harus pertimbangkan kan manfaatnya apa, resepnya apa gitu kan. Nah sekarang kan mungkin dulu teman-teman suka banyak cerita apa sih dengar orang dibawa ke klinik gitu ya atau ke dokter gara-gara nggak bisa buang air kecil, ditanyakan, Pak bapak mulai kapan? Mulai tadi malam gitu kan. Kemarin saya habis makan jengkol banyak gitu kan, terus tiba-tiba susah buang air kecil kan. Nah itu dulu sering banget guys. Jadi dulu macam-macam treatmentnya tuh. Ada yang dikasih misalkan, oh itu kan dia asam, oke kita kasih minuman bersoda atau apa gitu ya. Nah makanya untuk itu kita akan bahas. Jadi makanan yang enak tersebut gimana caranya sih? Kita harus tahu nih resikonya apa, terus seberapa banyak kita makan biar tetap aman. Jadi kitanya tetap enak makan, tapi resiko kesehatan lebih aman. Nah kita akan bahas bersama Dokter Septa. Dok, kira-kira gimana dok? Kan mungkin kalau bahasa kita kan nyebutnya itu dok, jengkolan. Nah itu tuh kenapa dok? Misalkan kita makan jengkol kok tiba-tiba jadi jengkolan dok, atau jadi nggak bisa buang itu tiba-tiba gitu. Itu apa sih dok penyebabnya dok bisa muncul? Ya, oke. Jadi sebelumnya mungkin nggak semua orang Indonesia tahu apa itu jengkol. Di-search aja ya jengkol itu apa. Karena setahu saya hanya orang Jawa Barat mungkin ya yang makan jengkol ya. Sebagian besar mungkin belum tahu jengkol. Di googling aja di mana bentuknya jengkol dan makanan apa yang bisa diolah untuk jengkol. Ya kalau di Jawa Timur mungkin orang sana tahunya. Oke. Sudah seperti saya katakan sebelumnya. Jadi bagi yang belum tahu jengkol silakan di googling. Sebenarnya jengkol itu kenapa kok bisa bermasalah ketika kita makan itu? Di jengkol itu ada namanya asam jengkolat namanya. Ilmiahnya memang jengkolat namanya, asam jengkolat. Itu yang membuat suasana lingkungan metabolisme terutama di ginjal itu membuat terganggu. Karena sifat asam jengkolat itu dia mempengaruhi sirkulasi ginjal. Jadi kenapa ketika seseorang makan jengkol terlalu banyak atau pengolahan jengkol sebelumnya tidak memenuhi syarat atau kurang memenuhi syarat atau misalnya kurang bersih, itu menyebabkan nggak bisa pipis, yaitu karena pengaruh asam jengkolatnya. Jadi kalau ketika kita makan jengkol, kita harus tahu berapa banyak kita makan. Terus yang kedua, kalau bisa setelah makan kita minum air putih yang banyak untuk menetralisir asam jengkolat tersebut. Jadi prinsipnya kita nggak boleh terlalu berlebihan makan jengkol, karena sudah banyak kasus, terutama di daerah Jawa Barat ini kasus-kasus dengan batu ginjal. Ya, ternyata setelah diwawancara lebih lanjut dia pemakan jengkol. Jadi asam jengkol itu juga bisa menyebabkan bentukan kristal di dalam ginjal sehingga membuat batu ginjal. Gitu teman. Jadi yang terpenting yaitu bolehlah makan jengkol, tetapi jangan terlalu berlebihan. Terus kalau setelah makan jengkol minum yang banyak. Itu yang penting.
Berarti itu dok ya, berarti sebenarnya kan apa, memang pada dasarnya memang kita nggak bisa konsumsi jengkol itu setiap hari dok ya. Ya, atau betul. mungkin kita sekali makan jumlahnya besar. Ya. Jadi karena memang menimbulkan efek samping, dia bisa mengganggu si kerja ginjal. Ya, jadi lingkungan. bikin endapan di jadi kristal-kristal di ginjal yang bikin menghambat. Yang paling cepatnya mungkin jadi susah buang air kecil ya, Dok. Ya, betul. Ya, yang paling jangka panjangnya mungkin jadi kristal di kayak batu ginjal. Ya. Mungkin kalau apa ya, kalau dari rekan semuanya hobi nih lalapan, ya boleh sih, cuma Boleh. sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari ya. Ya, betul. Atau mungkin dikonsumsinya dimasak dulu, kan dia agak membuang tuh kan, membuang sih, nggak semua kadarnya kan masuk, jadi kan terbus dulu mungkin kan, ya. Tapi sebaiknya jangan tiap hari karena kan nanti dia bisa menimbulkan efek samping. Nah kalau akhirnya dok, kalau misalkan treatmentnya adalah kalau misalkan yang paling singkatnya kan, kalau orang makan banyak terus tiba-tiba jengkolan tuh kan coba buang air kecil, itu apa dok yang harus dilakukan dok? Misalkan apa harus, kan katanya kan oh minum minuman bersoda bisa ngurangin, itu benar nggak sih dok seperti itu dok? Kalau sudah asam jengkolat itu sudah menyebabkan gangguan fungsi ginjal yang parah, nggak bisa pipis sama sekali, kemudian didukung dengan data laboratorium fungsi ginjalnya juga sudah menurun, ya satu jalan ya cuci darah. Itu yang paling parah. Pernah ada kasus itu seperti itu. Kalau yang paling ringan dok, misalkan tiba-tiba nih kan suka tiba-tiba nggak bisa buang air kecil dok, Minum yang banyak aja. oh nanti dia akan Ya, yang banyak aja. Kalau soda-soda sebenarnya sih nggak ada efeknya. Yang jelas harus minum yang banyak aja. oh dia mengencerin fungsi. Ya, ibaratnya kalau itu dia menggelontor asam jengkolatnya dalam ginjal dengan air gitu. Ya, Prinsipnya seperti itu sih ya. jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi kalau ya kita kalau lalapan sih kan kita di Jawa Barat, kita hobi lalapan nggak apa-apa sih, tetap bisa dimakan, yang penting jumlahnya harus sesuai secukupnya, Betul. jangan berlebihan. Terus kemudian apa sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari karena kan ternyata kan menemukan efek samping. Selain efek samping terhadap sirkulasi udara, guys, kalau pakai masker kalau bisa bikin polusi udara, jadi nanti itu jadi mati. Jadi sebaiknya ya makan dari mulai sebelah situ yang kita yang simpel-simpel tapi kira-kira tiap hari itu kita lakukan tuh guys. Jadi gitu, tentunya nanti sama beberapa lagi atau nanti bisa kita kolaborasi dengan yang lain. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa komen di lembar komen. Terus jangan lupa guys, seperti subscribe di matanya always ya, karena kan subscribe itu gratis guys. Jadi apa sih, kita saling bantu guys. Jadi kita harus subscribe, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya buat teman-teman semuanya, buat kami juga, jadi makin menambah ilmu, kita share informasi. Kalau ada salah-salah kata kita mohon maaf, mungkin kan apa harus dipahami, kita semua sama-sama belajar guys. Thank you semuanya pagi ini, terima kasih, see you guys. Thank you dok ya, oke dok, Ya. thank you dok, Ya. thank you, Thank you. see you guys.